Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan TV semuanya. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia dan dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Selain mendapat syafaat di hari akhir, Al-Quran juga menjadi obat dari segala kegundahan hidup dan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membacanya. Yang pertama, harus kita tanamkan adalah bahwasanya membaca Al-Quran itu mudah. Tidak ada kesukaran yang ada di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Tentunya seseorang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan tidak sekedar membacanya akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Mereka yang membaca Al-Quran meskipun terbata-bata diganjar pahala berlipat ganda. Apalagi tilawah tersebut dilakukan di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maksud terbata-bata yang sebenarnya itu adalah dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran dan penuh perjuangan dalam membacanya. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 kali pahala dari orang yang lancar. Pertama, pahala karena bacaannya, dan yang kedua karena kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran. Tetapi bukan berarti pahalanya melebihi pahala orang yang ahli Quran. Kawan TV semuanya, adapun fadilah membaca Al-Quran. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fil Umulil Quran, merangkum dengan apik keutamaan Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis syarif. Pertama, orang yang tilawah Al-Quran termasuk perdagangan yang tidak pernah merugi. Kedua, bahkan orang yang hanya mendengarkan Al-Quran dan diam sambil mentadaburi Al-Quran tanpa tilawah pasti akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Ketiga, orang yang mentadaburi Al-Quran maka hatinya tidak akan terkunci. Keempat, bahwa sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kelima, orang yang mahir dengan Al-Quran maka selalu bersama malaikat yang mulia dan suci
Yang membaca terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Keenam, semulia-mulianya umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mengemban Al-Quran. 7. Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang bergaul dengan Al-Quran. 8. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah yang mempunyai bau wangi dan rasanya enak. 9. Al-Quran ini jamuan Allah, maka dipersilahkan mempelajarinya dengan jamuan tersebut semampunya. Al-Quran, ia adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang ada di bumi ini. Terbukti hanya Al-Quran sajalah satu-satunya kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal setiap harinya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun menjadi pemimpin sekalian Rasul. Allah mempercayakan Al-Quran diwahyukan melalui malaikat Jibril dan dia pun menjadi pemimpin para malaikat. Ada banyak perbedaan kapan Al-Quran pertama kali diturunkan, namun jumhur mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan dan itu bertepatan dengan malam Jumat. Makanya Jumat pun dijuluki Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan malam ini pun menjadi sangat mulia. Bahkan Allah menyebut malam lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Setelah kita mengetahui ini, dan saya hakul yakin masih sangat banyak kemuliaan yang terkandung dalam Al-Quran, maka sudah sepantasnya kita memperbanyak membacanya, karena ia sanggup menjadi pelita di gelapnya kubur, sanggup menaungi di teriknya yaumil mahsyar, dan sanggup memberi syafaat bagi yang selalu membacanya kelak. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah ceramah saya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kawan TV semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.